Maaf, Pak Ubaidillah, apakah sudah terlihat? Ya, sudah Pak, sudah jelas Pak. Iya, Bapak Ibu. Di sini saya ingin men-sharingkan pengalaman saya dalam menerapkan deep learning ya di sekolah, khususnya di jenjang SD, gitu ya. Karena pasti di jenjang SD cukup mengalami kesulitan, khususnya pada saat menilai pada kompetensi global, gitu ya. Apalagi kalau kita menggunakan dari bukunya yaitu Deep Learning ya, Deep Info itu. Di situ ada eh, rubriknya gitu ya untuk penilaian daripada kompetensi global. Ini Bapak Ibu alur yang saya buat. Nah, nanti ada perkenalan singkat tentang sekolah, kemudian nanti ada poin-poin yang akan saya sampaikan dan apa yang dilakukan dalam memahami dan mengapa, kemudian bagaimana. Dan yang terakhir adalah yang keempat itu pelajaran apa yang saya petik dan bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu sekalian. Dan di bagian yang ketiga, alur ketiga ini nanti saya akan dibantu oleh tiga guru saya yang akan menceritakan juga pengalamannya dalam eh, menerapkan deep learning di kelas masing-masing. Ini perkenalan singkat, Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Albert ya, Pak Albert dulu cerita Sekolah Penggerak Angkatan 2, Pak Albert sempat jadi fasilitator sekolah kami, SD Negeri Mulia Haji. Kemudian Pak Albert naik jadi dekan, kemudian fasil kami diganti oleh Bu Ermalina. Jadi sebelumnya ya sudah mengenal Pak Albert gitu ya, waktu beliau masih menjadi fasilitator sekolah penggerak di sekolah kami. Kemudian sekolah kami ini berada di tengah perkebunan ya Pak Yanwar, karena saya berencana pinginnya nanti di bulan Juli itu sudah berkomunikasi ke Pak Yanwar untuk bisa masuk ke SD kami untuk membantu dalam kegiatan IHT ya dengan topiknya tetap learning. Sekolah kami ada di perkebunan, yaitu perkebunan PTPN 7 Pasawit, itu masuk bakery ya. Kemudian samping kirinya juga ada perkebunan dari warga. Kemudian belakang sekolah kurang lebih 50 meter itu ada rel kereta api. Kemudian eh, sekolah kami juga tidak termasuk dalam sekolah yang mungkin siswanya banyak. Tidak, jumlah siswa kami ada 235-an dan jumlah rombel kami ada 11. Gitu, ya. Ini perkenalan singkat. Kalau nanti masuk di sekolah kami di musim penghujan, itu akan menjadi tantangan tersendiri, menambah semangat untuk giat dalam masuk sekolah. Ini perkenalan singkat lokasi atau di mana SD kami. Kemudian langsung di sini poin yang kedua, Bapak Ibu, alurnya yaitu apa yang saya lakukan untuk memahami deep learning dan mengapa itu saya lakukan. Yang pertama ini Bapak Ibu, ya yang dapat saya sharing, pertama kali saya cerita memahami deep learning itu lewat Pak uh, Nasib. Di sini ada dari itu beliau memposting di status WA-nya untuk kegiatan webinar internasional yang diadakan oleh Deep Learning Indonesia. Dan di pagi itu Pak Nasib dia mengunggah status, saya minta dikirim linknya dan pagi itu saya ikut. Gitu ya. Nah, jadi pertama kali saya memahami benar deep learning ini secara dari internasional ya atau narasumbernya bahkan dari yang pengarang bukunya ya Mas Dun itu ada uh, deep learning versi NPDL yang disingkat gitu ya. Uh, dari kegiatan webinar Indonesia ini saya begitu selesai membaca materi yang di-sharekan gitu ya dari Pak Yanwar, kemudian saya pahami, saya baca dari situ saya tertarik gitu. Apalagi Pak Menteri di situ menyampaikan dalam wawancara di media bahwa untuk eh, nantinya yang tadinya kita menggunakan diferensiasi itu akan ada yang pendekatan deep learning. Dan dari situ saya antusias, kemudian
saya mencari referensi selain dari saya membandingkan yang dari naskah akademik, kemudian saya juga membaca yang dari versinya yaitu dari NPDL. Walaupun di dalam buku NPDL dua-duanya itu berbahasa Inggris, saya rutin langsung nyambung sini ya. Ini yang kedua saya memahami, saya rutin membaca buku itu, hampir saya pastikan buku itu selalu saya bawa, Bu, di meja saya, di rumah ataupun di mana. Saya minta kirimin file oleh Pak Yanwar, kemudian saya cetak dan itu saya jadikan buku. Kemudian saya baca, saya pahami, walaupun ada kata mungkin yang susah saya pahami, saya juga sharingkan kepada Pak Yanwar agar tidak terjadi miskonsepsi dalam memahami buku deep learning yang NPDL. Dan dalam buku NPDL itu yang kedua, gitu ya, di situ ada yang namanya protokol-protokolnya, itu saya pahami protokol itu, kemudian saya rangkum protokol-protokol itu, saya kemas menjadi sebuah fasilitasi gitu ya, dan setiap Jumatnya pemahaman saya dari deep learning itu saya bagikan ke guru gitu dalam komunitas belajar. Jadi di setiap hari Jumat itu setelah sholat Jumat, guru-guru akan berkumpul di dalam ruangan itu, kita akan mempraktekkan atau saya men-sharingkan apa yang saya pahami dari buku Deep Learning NPDL gitu ya, setiap satu protokolnya. Itu pun saya praktekkan juga menggunakan deep learning juga, karena saya selalu ingat yang dikatakan oleh Pak Yanwar bahwa untuk memulai deep learning ya kita harus dengan cara deep learning juga. Jadi saya penyampaiannya ke gurunya juga memfasilitasi juga dengan cara deep learning gitu. Kemudian yang ketiga ya ini terus saya minta bimbingan dari Pak Yanwar gitu ya, yang luar biasa gitu ya. Saya nggak bosan, tidak hentinya, dan mungkin saya untuk selalu diskusi lewat chat gitu ya, karena agar tidak miskonsepsi gitu. Apalagi yang saya pahami kan yang dari NPDL itu ada beberapa kosakata bahasa Inggris yang mungkin saya takut salah sehingga nantinya akan terjadi miskomunikasi, sehingga saya akan selalu mintakan pemahaman dari Pak Yanwar selaku Ketua di Indonesia. Dan tiga ini yang selalu saya lakukan, Bapak Ibu ya, dalam memahami. Tapi yang untuk yang kedua ini sampai detik ini saya lakukan karena saya bisa berkomitmen dalam hati saya, setiap hari Jumat itu saya wajib membagikan apa yang sudah saya pahami di dalam buku Deep Learning NPDL dan Puskujar itu kepada guru saya. Sebagai contoh, sebelum guru mempraktekkan deep learning, tentunya kepala sekolahnya juga harus tahu apa itu deep learning dan bagaimana itu deep learning. Dan saya terapkan di sekolah saya, sebelum saya memerintahkan guru membuat modul Agile Deep Learning, saya sudah selalu mempraktekkan terlebih dahulu, kemudian saya sharingkan setelah itu baru saya sharingkan kepada guru-guru. Itu pemahaman yang saya lakukan, tiga poin. Yang pertama mengikuti webinar, kemudian saya selalu membaca, memahami deep learning, MPDL dan Puskujar gitu ya. Karena modul yang saya terapkan juga kombinasi gitu ya, dari NPDL, formnya, kemudian ada juga dari Puskujar. Ini proses saya dalam memahami deep learning, dan mengapa itu saya lakukan tentunya biar tidak salah dalam saya membagikan ke guru saya, dan nantinya guru saya juga tidak akan mengalami miskonsepsi dalam menerapkannya. Karena bahaya ketika kita salah memahami suatu konsep khususnya dalam deep learning ini. Nah, kemudian tahapan saya mendesain dan mengimplementasikan ini dalam pembelajaran, saya mengambil yang ada di dalam buku deep learning ya. Di situ ada desain mundur gitu ya. Jadi saya menggunakan yang ada di buku deep learning, yaitu kan yaitu desain mundur. Jadi tahapan yang saya lakukan adalah apa yang ingin kita pelajari, terus seperti apa sih tampilannya, dan baru yang terakhir yaitu pengalaman pembelajaran. Gitu ya. Dan kemudian di sini tahap pertama desainnya itu
kita di sini mencermati CP, tujuan belajaran, kompetensi global, dan selain itu juga profil siswanya dan kriteria ketercapaian seperti asesmen. Dan di sini tahap ini saya di tahap 1 yang apa yang pelajari ini saya tahap pertama di bagian ini, kemudian tahap 2 mau seperti apa tampilannya atau bentuknya, desainnya itu, nah baru kita dibahas ini kita saya sampaikan ke guru Baik, kayaknya ada kendala teknis ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Coba kita confirm kembali ke Pak Sorton. Apakah Pak Sorton sudah bergabung dengan kita ya? Mungkin panitia bisa membantu untuk mengkonfirmasi terkait Pak Sortono. Apakah beliau masih Lempar ya terkendala Pak dia. maintenance ya? Terlempar ya dia Oh, terlempar keluar. ya. Ya udah, kita undang kembali ya. Mungkin mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Karena kendala teknis tadi. Iya, Pak Ubay di sana hujan rupanya Pak Ubay. Jadi beliau sepertinya terpental. Ini mencoba untuk masuk kembali. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Yanuar atas konfirmasinya. Ternyata alhamdulillah ya, malam ini cuaca mendung dan juga di beberapa tempat di Lampung hujan ya. Mungkin ini yang bisa menjadi kendala teknis bagi kita. Insya Allah ini tidak akan menyurutkan semangat kita ya untuk maaf Pak belajar ya. Silakan ya, moderator Pak Sartono. Alhamdulillah sudah bisa. terpental karena Ya, memang di sini hujan, ini alhamdulillah bisa masuk lagi gitu ya baik Pak. Bapak. Baik Bapak. Silakan lanjutkan Bapak. Bisa saya lanjutkan Pak ya. Ya, silakan Bapak. Oke Pak, ini di tahapan desain ya Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan yang ada di buku Deep Learning. Kemudian eh, ini Halo, cek Pak Sartono. ya Izin Pak, konfirmasi. Ya, ya. lanjutkan saja. Videonya ya. Silakan. Ini Tetap saat saya mengimplementasikan juga semangat, jangan menyerah. Ingatlah selalu ini awal cerita. Kegagalan hanyalah langkah pertama menuju sukses yang kita damba. kayak komunitas yang ada di Lampung Tengah.
Ini juga sama. Kalau tadi di kecamatan Menikmati ini prosesnya, juga. ku ikuti alur jalannya, Saya juga di sini ku mengabarkan syukuri apa yang ada. teman terkait dengan Rencana Tuhan pastikan. dan ini juga sama Kita bahagia ya. sederhana. Saya juga selalu ini ada desain fasilitasi di sini. Saya juga dalam fasilitasi ini juga deep learning juga. Karena saya ingat kalau saya ingat kita untuk mempelajari deep learning ya harus itu selalu. Dan ini dari saya selaku kepala sekolah pelajaran apa yang bisa saya ambil kemudian bisa kita berbagi di sini adalah yang pertama itu memahami learning, NPDL dan Bus-Kejar. Jadi menjadi kepala satuan pendidikan memang harus memahami terlebih dahulu deep learning sebelum kita menuntut guru kita suruh melakukan atau merancang sebuah desain pembelajaran deep learning, tapi kita sebagai kepala sekolahnya belum memulai deep learning terlebih dahulu. Jadi yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya ya kita selaku kepala sekolah harus memulai terlebih dahulu deep learning gitu. Dan kita sebagai kepala sekolah untuk memfasilitasi tiap hari Jumat 1 minggu sekali itulah kesempatan saya untuk menerapkan deep learning di sekolah. Kemudian setelah itu guru-guru menerima pemahaman deep learning, baru guru-guru akan mengimplementasikan di kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan deep learning dan tujuan ini dari tahap memahami di atas, ya. Kemudian saya memberikan fasilitasi kepada guru-guru gitu dalam komunitas belajar di sekolah, bahkan di komunitas antar sekolah terkait dengan deep learning. Baru yang terakhir itu evaluasi dan refleksi. Ini kita lakukan Pak karena di sekolah saya itu juga setiap bulannya saya ada yang namanya supervisi. Supervisi ini terkait dengan pembelajaran deep learning dan juga ada kegiatan seperti listen study. Jadi guru akan melihat atau memonitoring gitu ya guru yang di kelas sedang mengajar menggunakan deep learning sehingga nanti di situ terjadi timbal balik gitu. Jadi apa yang guru ini belum pahami setelah melihat dia jadi paham dan sebaliknya, dan guru yang dilihat bisa mendapatkan feedback. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini apa namanya seri session saya selaku dari sebagai kepala sekolah, dan berikutnya ini akan dilanjutkan Pak moderator Pak Ubaidillah ya dari guru, karena ini kan yang saya sampaikan cara kepala sekolah memahami deep learning dan bagaimana mengimplementasikan di sekolah gitu ya. Dan bahkan saya juga sudah membuat ini juga Pak, membuat kayak sejenis aplikasi untuk supervisinya gitu. Jadi aplikasi supervisinya ini juga sudah deep learning juga. Tapi hanya saya gunakan untuk sekolah saya. Bahkan di kecamatan sebenarnya juga sudah meminta itu untuk menge-share, cuman saya tidak berani untuk menge-share itu hanya untuk sekolah saya saja. Dan untuk selanjutnya Pak Moderator mohon habis ini akan disambung oleh guru saya yaitu yang bernama Bu Leni Widiarti, kemudian nanti disambung lagi di part yang kedua itu disambung oleh Bu Hidayah, dan yang terakhir baru disambung oleh Bu Sri Sundari. Karena waktunya mungkin biar tidak sampai malam, jadi langsung saja Pak Moderator dipersilakan. Yang pertama guru saya yaitu Ibu Leni Widiarti. Baik Bapak Widiarti. Silakan Bu Leni Widiarti yang mana ya? Bu Leni boleh untuk speak, tes mic dulu. Oke. Iya, Kak. Bisa langsung Bu atau ada atau langsung aja? Langsung aja ya, Pak. Oke ya, silakan Bu Leni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami di sini
Saya perkenalkan diri dulu, saya Leni Widiarti, guru kelas 4 SD Negeri Mulia Haji, dan saya juga perwakilan dari tim 3 komunitas belajar di SD Negeri Mulia Haji, Pak. Baik, Bu. Di sini saya akan bercerita atau sharing pengalaman yang sudah saya lakukan ya Pak. Mungkin di sini juga kami masih tahap belajar tentang deep learning ini Pak. Jadi nanti jika ada kekurangan atau ini kami mohon maaf Pak. Ya, silakan Bu. Sama-sama belajar kita, Bu. Ya. Jadi di sini apa yang dilakukan untuk memahami deep learning. Jadi kami kami sebagai guru SD Negeri Mulia Haji, langkah pertama yang kami lakukan untuk memahami deep learning yaitu memanfaatkan komunitas belajar atau kombel di sekolah, Pak. Jadi kegiatan di kombel ini lebih digerakkan lagi atau digalakkan lagi untuk berbagi atau sharing berdiskusi dengan guru maupun dengan kepala sekolah seperti itu. Selesai Ibu. Dalam komunitas belajar di sekolah ada beberapa hal yang kami lakukan Pak. Yang pertama di komunitas belajar itu kami dibentuk beberapa tim kecil. Jadi kami ada 3 tim Pak, tim 1, 2, 3, dan saya mewakili dari tim 3. Jadi dengan adanya tim dalam kombel ini dapat mendorong rekan guru lainnya di dalam sekolah untuk mengikuti kegiatan kombel di sekolah agar lebih efektif dan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan maksimal seperti itu. Yang kedua, kami juga mensosialisasikan kombel ini. Jadi di dalam kombel ini tujuannya untuk apa adanya kombel dan kami pun menyampaikan persepsinya dalam kombel tersebut. Selain itu juga kami menyepakati atau membuat kesepakatan komitmen bersama jika bahwa dalam kombel ini karena kan setiap tenaga pendidikan memiliki pemikiran, kebiasaan yang berbeda-beda, maka kita menyatukan komitmen seperti itu. Dan kami pun membuat jadwal kombel, yang kombel ini dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 1 sampai dengan selesai, setiap seminggu sekali. Langkah kedua yaitu kami di kombel itu melakukan diskusi, sharing, atau berbagi praktik baik dalam komunitas belajar dengan guru-guru di SD Negeri Mulia Haji yang dipandu oleh Kepala Sekolah Pak Sartono, seperti itu. Jadi dalam kombel ini kami banyak mendapat pelajaran atau hal baru tentang deep learning, karena deep learning ini adalah pembelajaran baru. Jadi dengan adanya kombel ini kami lebih memahami atau mengenal definisi dan konsep deep learning itu seperti apa. Bedanya dengan pembelajaran atau pendekatan sebelumnya itu seperti apa, kami setiap minggunya diskusi di kombel SD Negeri Mulia Haji seperti itu. Jadi di kombel ini pertama kami memahami bagaimana cara memahami deep learning ini. Kami harus tahu dulu definisi deep learning itu, Pak. Deep learning itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mendalam. Apa bedanya dengan pembelajaran sebelumnya? Jadi di sini pembelajaran deep learning ini berhubungan atau menghubungkan dengan kehidupan nyata sehari-hari seperti itu. Dan di sini juga ada 3 konsep kita pahami dalam deep learning, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning.
kami memahami definisi dan konsep deep learning sendiri, selanjutnya kami dapat menyusun modul abjad deep learning yang akan kita gunakan di kelas nanti. Nah, dalam menyusun modul ajar ini, yang kita lakukan yaitu yang pertama kita mengidentifikasi kebutuhan atau karakteristik peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya kita menyusun atau mendesain modul tersebut dengan dimulai dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Setelah selesai mendesain modul ajar, maka kami akan melakukan atau menerapkan deep learning ini di dalam kelas yang sesuai dengan modul ajar yang sudah kami rancang. Seperti itu, Pak. Terus selanjutnya, setiap kami menerapkan, maka kami ada tiap tim. Jadi, dalam tim itu kami melakukan observasi secara bergantian. Tim saya, tim 3 ini ada 5 orang, jadi setiap minggunya kami bergantian untuk melakukan observasi dan setelah melakukan observasi, kami pun dalam tim melakukan evaluasi dan refleksi untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam proses pembelajaran atau penerapan deep learning yang telah kami lakukan di kelas. Seperti itu, Pak. Ini pengalaman yang saya lakukan tentang pembelajaran deep learning, Pak. Mengapa hal itu kami lakukan? Karena dengan melakukan atau dengan adanya Kombel ini, kami dapat memudahkan menerapkan pembelajaran deep learning di kelas yang mindful learning, meaningful learning, atau joyful learning. Serta dengan adanya Kombel ini, Pak, harapan kami dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil peserta didik. Nah, ini kegiatan atau dokumentasi yang kami lakukan setiap hari Jumat pada saat Kombel. Jadi di Kombel ini banyak kegiatan atau hal-hal baru yang kami lakukan, yang kami pelajari untuk meningkatkan pemahaman kami tentang pembelajaran deep learning. Udah, Bu. Mungkin cukup, Pak, pengalaman yang saya alami selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leni Widiarti ya. Mohon maaf kalau salah ya. Terima Iya, kasih Pak. atas sharing sessionnya. Tadi Pak Sartono juga mengajukan tadi ada 2 lagi ya, Bu. Kita lanjut ya Pak Sartono ya. Iya. Yang kedua, Ya, Pak. Ibu Sekarang Nur Hidayah ya. Hidayah. Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah sudah bergabung dengan kita? Bu Sudah, Hidayah. Pak. Oke. Silahkan Bu Hidayah untuk mungkin panitia bisa bantu untuk spotlight Bu Hidayah. Ya, Ya, baik. sudah terdengar, Pak? Sudah Bu. Oke. Baik. PPT-nya juga udah kelihatan nih Bu. Bisa dimulai. Silahkan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Hidayah. Saya dari SD Negeri Mulia Haji. Saya mengajar di kelas 5 dan saya mewakili dari tim 1 seperti apa yang dikatakan oleh Bu Leni tadi, bahwa memang di Kombel kami itu dibentuk suatu tim. Nah, kebetulan saya mewakili dari tim 1. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimana tahapan mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran deep learning.
Yang bisa kami sharingkan dari pengalaman yang sudah kami dapat adalah dengan cara mengikuti kegiatan Kombel, yaitu tentang materi deep learning, baik secara daring maupun tatap muka. Misalnya di sekolah kami mengikuti kegiatan Kombel setiap hari Jumat, melakukan diskusi dengan tim. Kita sebagai pendidik juga harus semangat dalam melakukan pembelajaran deep learning. Nah, dalam implementasi deep learning ini kami membuat tim dalam komunitas belajar di sekolah, lalu ada belajar bersama atau sharing dengan tim dalam merancang pembelajaran di kelas, lalu menggerakkan komunitas belajar di sekolah, lalu setiap tim melakukan praktik pembelajaran secara bergantian di kelas dan melakukan diskusi serta refleksi setelah pembelajaran itu selesai. Nah, ini adalah dokumentasi dari kegiatan komunitas belajar kami, Bapak Ibu. Jadi memang di setiap hari Jumat kami melakukan kegiatan komunitas belajar yang membahas tentang deep learning dari bagaimana cara kita memahami deep learning itu sendiri, lalu bagaimana juga kita cara dalam mendesain modul ajar hingga kita mengimplementasikannya di dalam pembelajaran di kelas. Mungkin itu dari tahapan mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran deep learning yang disampaikan. Lalu untuk desain modul ajarnya, nah untuk desain modul ajarnya yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan analisis peserta didik. Tentu saja karena kita sebagai pendidik itu harus mengetahui bagaimana kondisi peserta didik kita ya Bapak Ibu, bagaimana kondisi peserta didik kita, kebutuhannya bagaimana, minat belajarnya bagaimana, lalu lingkungan belajarnya itu bagaimana yang ada di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolahan. Lalu yang selanjutnya yaitu penentuan tujuan pembelajaran. Nah, tentu saja tujuan pembelajaran ini tidaklah kita ini dalam membuat modul ajar tentu saja tidak luput dari tujuan pembelajaran. Dan untuk desain modul ajar yang sebelumnya tentu saja kita sudah tidak asing lagi yang namanya tujuan pembelajaran. Terus yang selanjutnya yaitu mendesain modul ajar. Nah, dalam mendesain modul ajar ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu identitas modul. Nah, tentu saja dalam identitas modul ini, di dalam modul-modul sebelumnya sudah ada ya Bapak Ibu, sudah tidak asing lagi, ada nama penyusun, nama sekolah, fase atau kelas, lalu ada mata pelajaran, hari, serta tanggalnya. Lalu yang kedua yaitu tahapan identifikasi berisi tentang adanya profil peserta didik, dari kekuatan, kebutuhan, minat dari peserta didik tersebut. Jadi kita mendeskripsikan bagaimana peserta didik itu tempat tinggalnya, minatnya bagaimana, kebutuhannya yang diperlukan itu apa dalam proses pembelajaran. Lalu identifikasi materi pelajarannya. Nah, pada pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan itu materi pelajarannya apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, juga kita jabarkan dalam identifikasi materi pelajaran tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu dimensi profil kelulusan atau kompetensi globalnya. Nah, yang akan kita masukkan apa yang sesuai dengan materinya, seperti
yang sudah saya buat pada tim 1 ini, kebetulan kami membuat modul ajar untuk fase A atau kelas 1 yang dimensi profil kelulusannya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan dimensi profil kelulusannya yaitu tentang kolaborasi, komunikasi, serta berpikir kritis. Jadi tidak semua kompetensi global itu kita masukkan semua, itu tidak, karena kita sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Lalu selanjutnya yaitu tahapan desain pembelajaran yang meliputi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam modul kurikulum Merdeka yang sebelumnya tentu saja kita sudah tidak asing lagi yang namanya CP atau capaian pembelajaran serta elemennya ya Bapak Ibu. Nah, dalam modul ajar ini kami membuat mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan CP elemennya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan CP-nya tentang peserta didik mengenai karakteristik lingkungan tempat tinggal sekolah. Dengan tujuan pembelajaran menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Nah, lalu topik pembelajarannya itu ada menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman, praktek pedagogisnya seperti apa, lalu kemitraan pembelajarannya itu kita melibatkan siapa saja dalam nantinya kita akan dalam belajar itu. Jadi untuk kemitraan pembelajaran ini bisa dengan masyarakat, dewan guru, maupun dengan teman ataupun kakak kelasnya. Lalu lingkungan belajar yang akan kita kenalkan atau kita gunakan untuk pembelajaran itu kita akan melakukannya di mana, ataukah di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, setelah itu apa digitalisasi apa yang akan kita manfaatkan? Contohnya kalau modul ajar yang kami buat ini, kami menggunakan video interaktif tentang kegiatan dari bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman untuk ditampilkan kepada peserta didik. Nah, di sini juga ada lintas disiplin ilmu. Jadi materi apa saja yang mata pelajaran apa saja yang relevan juga dengan materi yang akan disampaikan. Nah, kebetulan materi bentuk kerjasama ini itu sesuai dengan bahasa Indonesia, dia mengembangkan kosakata karena masih anak kelas 1 ya Bapak Ibu, jadi pengembangan kosakatanya sehingga menambah kosakata baru untuk peserta didik kelas 1 ini. Dan untuk IPA itu pengenalan lingkungan sekitarnya karena nantinya lingkungan pembelajaran yang akan dilakukan dalam materi bentuk kerjasama ini akan diajak untuk keluar kelas untuk melihat bagaimana kondisi kerjasama yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tahapan selanjutnya yaitu tahap pengalaman pembelajaran. Tahapan ini meliputi langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini sama saja dengan modul ajar yang sudah-sudah ya Bapak Ibu. Jadi ada kegiatan awal pembelajarannya. Nah, berbedanya kegiatan awal pembelajaran ini berbasis kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, bagaimana kita bisa mendesain kegiatan awal ini supaya memang peserta didik ini mempunyai kesadaran bahwa oh ternyata pembelajaran ini memang sangat bermanfaat untuk mereka dan bermakna serta mereka ini enjoy dalam belajar, tidak merasa terbebani. Terus kegiatan intinya itu berbasis kesadaran, bermakna, dan menggembirakan juga. Dalam kegiatan ini peserta didik diajak memahami konsep, orientasi, dan merumuskan masalah, mengaplikasikan konsep, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, menarik kesimpulan dan komunikasi, merefleksikan. Jadi dalam tahapan inti ini peserta didik memahami konsep. Selain itu dapat
apa secara langsung, pembelajaran secara langsung di lingkungan sekitarnya, sehingga peserta didik ini akan mudah memahami, oh ternyata kerjasama ini seperti ini. Mereka akan cepat mengingat dengan adanya pembelajaran secara langsung ini. Dan untuk tahapan yang terakhir, yaitu tahap asesmen pembelajaran. Nah, tahap asesmen pembelajaran ini meliputi asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, pada proses awal pembelajaran ini, jadi diberikan seperti tes awal untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan peserta didik ini tentang kerjasama. Lalu pada proses pembelajaran dilakukan juga asesmen, yaitu tentang untuk mengobservasi peserta didik, baik itu dalam pembelajaran secara berkelompoknya atau keterampilannya dalam komunikasi serta kolaborasi mereka. Terus asesmen pada akhir pembelajaran itu dalam materi ini kebetulan anak-anak kemarin itu diajak keluar dan mengerjakan sebuah LKPD. Nah, mereka akan menceritakan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah itu. Nah, walaupun masih kelas 1, ternyata karena mereka terlibat langsung dengan pembelajaran itu, melihat secara langsung dan secara langsung juga berdiskusi, walaupun masih kelas 1, tetapi mereka sudah sangat hebat, bisa menceritakan dan bisa berkolaborasi dengan temannya. Nah, implementasi di kelas, pengimplementasian deep learning pada pembelajaran di kelas membuat peserta didik menjadi lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena peserta didik terlibat secara langsung dalam pembelajaran dan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan. Nah, berikut ini adalah dokumentasi dari pembelajaran tentang bentuk kerjasama. Nah, ini masih anak kelas 1 yang kemarin praktek ya Bapak Ibu. Ini mereka sedang berdiskusi. Mereka sedang apa? Diskusi. Sedang apa? Yang dulu. Ya, gitu Eva. Mereka sedang diskusi dengan siapa? Iya, dengan kelompok mereka masing-masing. Nah, ini juga termasuk dalam bentuk kerja sama. Nah, Baik Bu Hidayah, mungkin bisa dipercepat Bu. Bentar lagi, 10 menit lagi mungkin, bukan 10 menit lagi. Nanti ada Bu Sri Sundari ya satu lagi ya? iya. Nah, itu tadi adalah cukup ya Bapak Ibu. Jadi yang terakhir itu tadi adalah bentuk dari cerita anak-anak karena mereka sudah terlibat secara langsung dalam pembelajaran tadi, sehingga mereka asesmen terakhirnya yaitu menceritakan dari bentuk-bentuk kerjasama. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah Bu Leni, Bu Hidayah luar biasa sekali ya praktik baiknya di sekolah sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Baik, berikutnya kita akan sharing session dengan guru yang ketiga yakni Bu Sri Sundari. Bu Sri Sundari sudah hadir bersama kita. Baik Pak, sudah hadir. Mungkin bisa dibantu panitia untuk di spotlight. Sebelumnya Bu Sri Sundari, mohon maaf, mohon izin 10 menit ya Bu ya. Sampai jam 9 kita akan lanjut ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab ya Bu ya.
Ya, Pak. Baik, silahkan Bu Sri, sudah ada PPT Sudah ada, juga. Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini di sini saya akan menyampaikan kegiatan kami ya Pak ya, kegiatan kami di sekolah. Ya sebelumnya itu saya perkenalkan, nama saya Trisendari dari SD Mulia Haji. Saya dari tim 2 ingin sharing ya Pak mengenai kegiatan Kombel Deep Learning di sekolah kami. Yaitu apa sih lesson learned yang bisa di-sharingkan bagi teman-teman yang ingin belajar deep learning. Di sini saya bisa kami sharingkan dari pengalaman yang sudah kami dapatkan ya Pak ya. Itu adalah cara mengikuti kegiatan Kombel materi deep learning baik secara daring maupun tatap muka. Jadi misalnya di sekolah kami sudah mengadakan kegiatan Kombel setiap hari Jumat, melakukan diskusi dengan tim atau pendidik yang ada di sekolah kami. Kita juga sebagai pendidik juga harus terus semangat ya Pak ya dalam melakukan pembelajaran deep learning. Perubahan itu harus kita lakukan demi memajukan pendidikan di Indonesia. Lalu di sini kunci utama yang harus kita lakukan yaitu berusaha Pak. Harus berusaha dan semangat untuk memulai hal baru. Mungkin sharing itu yang dapat saya sampaikan. Lalu ada lagi tentang implementasi deep learning. Jadi di implementasi deep learning ini yang pertama adalah membuat tim dalam komunitas belajar di sekolah. Di sini di sekolah kami itu sudah melakukan atau membuat tim ya Pak ya, membuat tim dalam komunitas belajar tersebut. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Setiap tim itu menggerakkan anggotanya agar dapat melakukan diskusi. Melakukan diskusi tentang kendala atau hal yang belum dipahami di dalam tim itu secara bersama-sama. Jadi mencari solusi ya Pak ya, kita di dalam tim itu komunitas di sekolah kami itu mencari solusi tentang kendala yang ada pada tim, pada anggota. Jadi pada setiap hari Sabtu masing-masing ketua tim itu akan menyampaikan hasil diskusinya kepada Bapak Kepala Sekolah, lalu memberikan pengetahuan yang lebih tentang kendala yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah belajar bersama atau sharing dengan tim dalam merancang di kelas, pembelajaran di kelas. Untuk sharing di sini biasanya di tim itu membuat modul ajar Pak yang sesuai dengan pembelajaran deep learning agar mudah difahami dan diterima oleh peserta didik. Lalu tentunya berkesan ya Pak ya bagi peserta didiknya. Lalu yang keempat adalah setiap anggota tim melakukan kegiatan pembelajaran deep learning di kelas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh anggota. Kami biasanya melakukan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran deep learning tersebut. Ya, lalu yang kelima adalah di poin terakhir ini kami melakukan diskusi dan refleksi ya Pak ya, melakukan diskusi dan refleksi setelah pembelajaran.
Jadi salah satu anggota biasanya melakukan praktek pembelajaran, lalu semua anggota itu berkumpul untuk melakukan diskusi dan merefleksikan tentang pembelajaran yang dilaksanakan. Dan setelah melaksanakan diskusi tersebut, maka kami akan merancang pembelajaran untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan kami. Ini ada kegiatan kami saat kombel, lalu kegiatan kami saat melakukan praktik pembelajaran di kelas. Mungkin hanya itu yang dapat kami sharingkan dari kegiatan kombel di sekolah kami. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Langsung ke gimana Pak Sarton, masih ada tambahan atau kita lanjut ke berikutnya? Saya Baik, rasa closing cukup ya. Pak, kita lanjut saja, Oke, kita lanjut aja, ke Pak. diskusi saja. Baik. Baik, terima kasih. Tadi ada Bu Leni Widiarti, Bu Hidayah, dan Ibu Tri Sundari. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah sebut penamaan kata ya Bu ya tadi ya. Saya agak cepat mungkin dengarnya, mungkin kendala teknik juga. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama Bapak Ibu peserta sharing session pada malam hari ini, di mana tadi Bapak Ibu yang telah menyampaikan dan juga telah mengimplementasikan pembelajaran mendalam di sekolah. Dan tadi saya lihat juga sudah ada beberapa penanya di kolom chat. Bapak mau di Pak Sartono, mohon maaf, izin konfirmasi juga. Ini mau satu persatu atau sekaligus Bapak? Kita mungkin Juga batas waktu. saya lihat di kolom chatnya Ya, satu persatu kayaknya Pak. satu persatu ya. Kita di sini diskusi ya, Bapak Ibu. Mungkin kita akan membuka sesi diskusi ini kurang lebih sekitar 30 menit ya Bapak Ibu ya. Sampai jam 21.30. Karena kita memahami bahwasanya kita ini sharing sessionnya apa nasional ya. Mungkin ada yang dari WITA, WIT ya, dan juga WIB, sehingga ada apa penyamaan waktu lah bahasanya ya. Kita juga harus biar tidak kemalaman ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Baik, kalau gitu saya akan bacakan satu persatu. Tapi jika ada yang ingin bertanya langsung, boleh untuk raise hand Bapak Ibu. Nanti bisa dibantu kepada panitia untuk ya. Gimana Sri Yanuar? Ada yang ingin disampaikan Sri Yanuar? Izin, terima kasih Pak Ubay. Pertama Bapak Ibu, terima kasih banyak dan apresiasi luar biasa kepada Pak Sartono dan timnya. Ini bagi saya pribadi merupakan satu pembelajaran yang luar biasa bagaimana Pak Sartono langkah-langkah yang dilakukan untuk memahami, mengimplementasi dan merefleksi. Malam ini punya kesempatan untuk berbagi dengan kita semua tentang bagaimana pengalaman beliau. Saya yakin ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, Bapak Ibu Guru. Rupanya saya melihat dari pengalaman Pak Sartono tadi yang membedakan adalah semangatnya Pak Sartono untuk mau repot, belajar, dan menjadi penggerak bagi lingkungan di sekitarnya. Sehingga malam hari ini kita bisa melihat 3 guru yang luar biasa terdampak dari semangat dan pergerakan yang dilakukan oleh Pak Sartono. Harapannya Bapak Ibu semangat yang sama juga dimiliki oleh Bapak Ibu yang lain di tempat kerjanya masing-masing. Saya ingat apa yang disampaikan Pak Sartono tadi mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Sehingga harapannya masing-masing Bapak Ibu bisa menjadi penggerak di lingkungannya masing-masing. Kalau bukan untuk orang lain, minimal di lingkungan kelas kita sendiri, dan mudah-mudahan dengan begitu Bapak Ibu yang lain bisa melihat dan kemudian ikut bergerak bersama. Pak Sartono dan Bapak Ibu yang kami dengar tadi adalah sisi indahnya dalam tanda petik gitu ya.
Saya juga melihat di kolom chat apa sih yang menjadi tantangan terbesar, karena tentunya sebagai sekolah yang bukan di kota besar juga ada tantangan. Nah, Pak Sartono dan ibu-ibu, mohon mungkin bisa di-sharing tantangan yang dihadapi oleh Pak Sartono dalam upaya memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Karena kalau tadi saya lihat, sepertinya semua kegiatan berlangsung dengan baik. Setiap hari Jumat, hari Sabtu, padahal kan Bapak Ibu punya pekerjaan, kesibukan masing-masing. Bagaimana tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana Pak Sartono dan tim mengatasi tantangan itu? Gitu Pak Ubay, terima kasih Ya, banyak. ya begitu. Baik, Sir. Mungkin langsung saja. Untuk yang hambatan tadi pastinya dalam prosesnya akan ada hambatan dan juga bagaimana cara menanggulanginya ya Bapak dan Ibu sekalian. Silakan mungkin Pak Sartono. Ya, izin ya Pak Yanwar berbagi untuk tantangan hambatan yang saya alami. Nanti juga saya selaku kepala sekolah, kemudian nanti guru juga akan bercerita juga tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan di kelas gitu kan. Karena akan berbeda. Nah, kalau saya selaku kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi sebenarnya satu, yaitu saat memahami buku ya, isi buku yang deep learning yang dari NPDL, karena di situ full English. Jadi saya memang benar-benar, terus saya juga kosakatanya juga agak tanda kutip sedikit terbatas. Jadi tantangan saya terbesarnya di situ. Tapi tantangan itu alhamdulillah bisa saya atasi gitu dengan cara ya itu tadi, salah satunya saya sering tanya ke Pak Yanuar gitu, Pak kalau seperti ini pemahaman yang benar seperti apa gitu, sehingga saat saya menyampaikan ke guru saya atau saat saya berbagi tidak terjadi miskonsepsi, karena berbahaya saat terjadi miskonsepsi gitu. Itu tantangan yang paling besar di situ, Bu. Kemudian tantangan yang kedua yaitu karena saya sebagai kepala sekolah itu adalah sebagai penggeraknya di dalam sekolah itu gitu ya. Kemudian makanya saya juga harus memulai dengan diri saya tadi, Pak. Gitu ya. Jadi tantangan terbesar menggerakkan bagaimana kebiasaan atau pola pikir dari guru-guru saya itu yang berbeda, itu bagaimana bisa menyamakan persepsi atau satu komitmen gitu, bahwa kita harus menerapkan deep learning ini dengan versi kita gitu ya. Karena sekolah saya seperti yang saya terangkan, posisi sekolah saya bukan di perkotaan tapi di perkebunan atau bahkan di pedesaan perkampungan. Gitu ya. Sehingga kalau hujan itu memang benar-benar dibutuhkan effort atau semangat yang biasa untuk sampai sekolah itu, Mbak. Gitu. Apalagi di sekolah itu saya yang paling terjauh dari sekolah, dari rumah sampai sekolah saya posisinya terjauh. Sehingga di situ dalam menggerakkan guru-guru ini, Pak, kita merubah mindset-nya gitu ya, dari zona nyaman ke dalam menjadi menerapkan learning ini butuh effort yang luar biasa. Makanya solusi untuk menghadapi tantangan itu, saya juga solusinya ya tadi, Pak, yang diciptakan oleh guru-guru saya. Saya membentuk tim gitu. Dalam guru saya itu dibentuk 3 tim. Tujuan tim itu dibentuk adalah saya menginstruksikan, yaitu kalau ada guru yang lemah di bagian ini gitu ya, sehingga akan teratasi gitu, sehingga nanti tidak ada hanya 1-2 guru yang pintar. Saya maunya itu menerapkan di sekolah, kalau hanya 1-2 guru yang pintar itu mah mudah atau biasa, Pak. Tapi yang saya mau adalah bagaimana semua guru di sekolah saya di jumlah itu, baik yang mudah maupun yang senior, baik yang tidak bisa IT atau yang bisa IT, itu kita harus maju bareng. Karena sekolah akan dikatakan sukses atau berhasil ya kalau kita semuanya maju bareng, tidak ada yang ketinggalan. Sehingga makanya tujuan saya membentuk tim-tim itu untuk membantu mengatasi agar semua guru bisa masalah atau hambatan yang ada bisa terselesaikan di dalam sebuah tim. Kemudian saya nggak hanya melepaskan tim itu begitu saja, Pak, gitu. Saya selalu fasilitasi setiap hari Jumat dari hasil saya memahami dari buku yang ada di NPDL dan Puspidar, saya sampaikan, saya kemas dalam bentuk fasilitasi, tapi ya deep learning juga dalam proses penyampaiannya,
biar guru-guru setiap minggunya itu memahami. Bahkan saya punya target di dalam buku deep learning yang di Pinto itu, saya harus selesaikan protokol itu, saya akan sampaikan semua ke guru-guru saya, gitu ya. Jadi guru-guru saya nanti tidak akan kerepotan dalam harus memahami yang English full di dalam eh, buku NDDL itu kesusahan, sehingga saya bantu permudah dengan saya memahami, saya kemas, kemudian guru-guru tinggal melaksanakan. Kayak tadi yang disampaikan dalam modul tadi ya, yang disampaikan oleh Bu Widaya, itu sebelum saya memerintahkan guru membuat modul deep learning, saya mendesain terlebih dahulu. Saya coba terlebih dahulu mendesain, sehingga dengan saya mencoba membuat terlebih dahulu, saya mengetahui apa sih masalah nanti yang ada di guru gitu. Jadi kalau saya tidak merasa membuat terlebih dahulu, saya hanya memerintah gitu ya. Sehingga nanti guru mengalami kesusahan, saya nggak tahu di bagian mana yang akan mengalami kesusahan. Jadi saya buat terlebih dahulu. Saya pertama kali selesai membuat modul itu, saya share ke Pak Yanuar, minta dikoreksi. Kemudian saya bagikan ke guru, dan kemudian guru-guru di dalam timnya masing-masing, ayo kita belajar bareng. Ya nggak bisa, saya targetkan harus guru-gurunya itu ya harus bisa semua, nggak hanya dalam satu tim itu satu dua. Mungkin dua tantangan itu sih Pak yang memang saya terbesar ya, saya dalam memahami ini. Kemudian mungkin bisa Bu Widaya atau Bu Leni atau Bu Putri bisa bercerita tantangan yang menerapkan di kelas itu apa. Bisa dimulai dari Bu Widaya dulu. Bu Widaya, Ya, Pak. silakan. Jadi untuk tantangan di kelas itu tentu saja dari peserta didiknya yang tadinya memang gimana ya, dari proses pemikirannya mungkin juga berbeda. Nah, terus kita buat bagaimana caranya anak ini supaya mereka ini bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Karena tidak mudah, karena memang cara berpikir, terus kemampuan itu memang berbeda-beda dari setiap peserta didik itu tadi. Sehingga bagaimana kita merancang modul ajar tadi supaya menjadikan anak ini anak yang agar semuanya bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran, bisa aktif semuanya dalam pembelajaran dan saling berkolaborasi dalam setiap kelompok itu tadi. Nah, dalam menyusun modul pembelajaran itu tadi, tentu saja kita lakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga dia akan merasa, oh, ikut terlibat dalam pembelajaran itu tadi. Mereka merasa, oh, saya ternyata diajak untuk belajar bersama, sehingga guru tidak hanya menjadi pemateri saja, hanya bercerita saja di depan, tetapi mengajak atau anak ini selalu diajak untuk diolah dalam pemikirannya dan diajari untuk secara berkomunikasi itu, agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu tadi dengan cara terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Leni ataupun Bu Tri. Silakan Bu Leni atau Bu Tri, ada yang menambahkan? Saya ya Bu ya, tantangan yang dihadapi di kelas ya, terutama itu mungkin untuk memulai pembelajaran, karena ini awal ya Bu ya, Pak ya, awal. Jadi saya sendiri sebagai pendidik itu harus belajar. Awal pembelajaran deep learning tersebut, maka saya sendiri harus belajar agar dapat berubah, menjadi lebih baik dan dapat menyesuaikan juga. Lalu saya juga akan lebih dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, karena di deep learning itu kan seperti yang awal tadi, seperti Bu Leni yang disampaikan tadi, ada pilar yang
Yang terakhir ada joyful learning, tadi kan ada yang menyenangkan. Mungkin perubahan yang lebih utama yang harus kita lakukan. Mungkin cukup. Mungkin Pak untuk yang tadi pertanyaan dari Pak Yanuar ya, untuk tantangan saya selaku kepala sekolah dan tadi ada beberapa guru, perwakilan guru yang sudah menyampaikan. Baik, oke. Baik, terima kasih Pak Sartono dan Ibu-Ibu. Tadi Pak Yanuar, bahwasanya tadi ada dari masing-masing guru, khususnya dengan Pak Kepsek juga ada beberapa kendala dan sehingga bisa diakomodir ya Pak ya, dicari solusinya. Begitupun dengan Bu Hidayah dan Ibu Trisundari yang Masya Allah ya dengan komitmennya ya Pak ya, luar biasa. Dan dengan latar belakang seorang guru sekolah dasar yang mau berdampak bagi sekolahnya dan juga pada peserta didiknya ya Pak ya. Luar biasa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak. Mohon izin, ini ada pertanyaan pertama ya di kolom chat dari Pak Ali Karli. Izin bertanya Pak Sartono, seberapa jauh deep learning itu berdampak pada sekolah? Dan apakah para siswa itu dapat memahami atau mendalami program deep learning tersebut? Mungkin begitu, Bapak? Ya, Pak. Ya, Terima kasih tadi atas pertanyaannya terkait dengan dampak dari deep learning itu. Kalau Pak untuk sekolah ya, saya sangat berdampak buat saya Pak, karena dengan pendekatan deep learning ini gitu ya, nggak hanya siswa gitu ya. Jadi guru nggak bisa menuntut siswa untuk deep learning kalau gurunya nggak deep learning gitu. Intinya dengan deep learning ini dampaknya banyak Pak. Salah satunya sekarang itu tadi dengan saya membuat tim itu tadi, guru sekarang antusias untuk belajarnya ya, atau kerjasamanya, kolaborasinya lebih baik lagi gitu daripada sebelumnya gitu. Karena kolaborasinya, kenapa saya bilang lebih baik lagi? Karena eh, waktu istirahat saja ya Pak ya, Bapak Ibu, guru digunakan untuk diskusi gitu ya, untuk menyelesaikan satu modul atau terkait dengan tantangan atau masalah yang dihadapi. Gitu. Kemudian selain dampak sekolah itu kolaborasi dari gurunya sangat berdampak, kemudian dari gurunya sekarang empatinya itu juga lebih tinggi gitu. Karena di dalam tim itu Bu, Pak ya, antara anggota itu memang apa ya, sekarang itu bisa saling bahu-membahu karena empatinya tinggi gitu. Karena kalau ada satu guru yang senior memang mengalami kendala, ya guru yang lain dalam khususnya dalam satu tim atau petuah kalau nggak bisa berdebat itu selalu akan siap siaga gitu Bu. Makanya dengan menerapkan deep learning ini bagi sekolah, menurut di sekolah saya itu dampaknya ya luar biasa gitu Bu. Kemudian kalau untuk ke siswanya, karena saya sekolah saya juga mengawasi ini dari saya, siswanya ya yang tadinya sih sudah gitu ya, karena tadinya kan kita fokusnya ke diferensiasi gitu ya. Sebelumnya. Ini deep learning ini, jadi dulu sekarang dalam belajar itu selalu mengaitkan dengan dunia konteks gitu. Tapi kayak tadi yang Hidayah ceritakan gitu ya. Sekarang nggak hanya surface learning gitu banyak, sekarang banyaknya deep learning gitu. Tapi ya surface learning diperlukan gitu ya. Itu saat guru itu mengenalkan satu konsep. Nah, dampak siswanya ya karena ini awal masih banyak belajar ya mungkin dampaknya belum seberapa signifikan, tapi sekarang kalau saya amati saya itu ya deep learningnya ada apa ya, ada ke siswa gitu, karena tadinya hanya surface, gurunya banyak surface, sekarang selalu mengimplementasinya itu langsung diajak ke dunia kontekstual tadi. Itu kalau dari siswanya. Mungkin
biar lebih ini untuk yang dampak mahasiswa mungkin Wijaya atau Putri bisa menanggapi. Saya ya Pak. Boleh nih, silakan. Ya, dampak deep learning di kelas, kalau menurut saya pembelajaran deep learning ini sangat berdampak sekali bagi murid di kelas, karena dengan kita menerapkan deep learning, kita dapat meningkatkan kompetensi yang pertama, yaitu kolaborasi. Jadi dengan kita menggunakan kolaborasi ini, anak ini mulai dulu itu banyak anak yang misalnya dikelompokkan antara perempuan dan laki-laki, itu mereka tidak mau seperti itu. Jadi karena sekarang sudah mulai sering dikelompokkan heterogen, jadi sudah terbiasa. Terus mereka juga selain kolaborasi juga dapat meningkatkan komunikasi. Jadi sekarang mereka mulai berani untuk menyampaikan pendapat, karena di awal kan pasti kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan pembelajaran ini pun dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari dalam kenyataannya. Jadi mereka mulai berani untuk menyampaikan pendapat mereka seperti itu. Itu mungkin dampak pada murid, yaitu terlihat di kolaborasi dan komunikasi. Terima kasih. Ya, nah mungkin itu Pak Bu Bella. Ya, baik Pak. Tadi alhamdulillah ya Pak ya, sudah. Itu durasinya berapa lama Pak itu pengimplementasiannya kurang lebih Pak? Dari awal kalau nggak salah itu webinar kurang lebih di Desember Pak ya. Ini April, berarti lumayan cepat ya progresnya Pak ya, Pak Alhamdulillah. Sartono. Itu tapi berkat ini Pak, saya intens banget ke Pak Yanuar. Jujur Oh, saya alah. intens diskusi via WA itu dengan Pak Yanuar. Ya Oh, training gitu ya. Ini sering Pak. Memang Pak di sini kami belum membedah masalah ya bagaimana penilaian kompetensi globalnya gitu. Itu belum gitu. Memang kami sangat menunggu dari Deep Learning Indonesia itu, ayo berbagi itu gitu. Kalau nggak salah biasa Pak Yanwar mau membahas tentang kompetensi Deep Learning. Jadi gini Pak, saya maaf ya tadi di awal nggak menjelaskan ya. Saya di sini mengombinasikan ya di modul ajar nih, gitu ya. Yang saya ambil dari NPDL itu adalah untuk kompetensi global. Karena di Puskujar kan belum ada secara terperinci gitu kan kompetensi globalnya untuk menilai kayak tadi komunikasi gitu ya. Ini apa sih rubriknya gitu. Anak dikatakan berkembang atau terbatas itu cakupannya apa ini kalau dalam Puskujar kan belum ada. Nah, sehingga dalam merancang tadi mendesain modul ajar, saya mengombinasikan gitu ya. Kalau untuk kompetensi global, saya sudah bilang ke Pak Yanma, saya menggunakan NPDL Pak gitu. Tapi kalau untuk yang struktur yang lain, saya tetap ada acuannya ke Puskujar juga. Jadi modul ajar ini kombinasi dari Puskujar dan NPDL gitu sih Pak. baik Pak, baik. Itu jadi PR untuk kami juga, nanti akan kita bahas juga di komunitas kami di Deep Learning Indonesia, dan juga nanti bisa kita sampaikan juga untuk diskusi dengan Sir Yanuar juga. Oke, masih ada waktu 10 menit Bapak. Sebelumnya Bapak Ibu, ini sudah pukul 21.19. Mungkin panitia bisa membagikan link absensinya bagi Bapak Ibu yang nantinya yang berharap apa sertifikat ya. Dan ini alhamdulillah sertifikatnya gratis ya. Silahkan untuk mengisi link absensinya terlebih dahulu dalam kegiatan kita pada malam hari ini, agar kami bisa mengakomodir ya. Panitia bisa mengakomodir siapa-siapa saja yang berkesempatan hadir ya pada malam hari ini, dan juga bisa berbagi ya dengan kita. Baik, mungkin ini pertanyaan berikutnya Pak Sartono dari Pak Surya Asra. Nih, apalagi ada transisi pendekatan pembelajarannya seperti yang Bapak bilang tadi di awal, di apa pendekatan diferensiasi yang ini beberapa waktu belakang ini sudah kita pembelajaran mendalam ya Pak ya. Nah, untuk ibu-ibu guru, ya apakah pendekatan deep learning ini terasa sangat berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya? Jika iya, dalam hal apa saja? Nah,
Gimana Pak Sartono? Apakah ada perbedaan atau pendekatan yang seperti apa ketika pengimplementasiannya di kelas gitu dibandingkan dengan pendekatan yang sebelumnya begitu? Gitu Bapak? Oke, karena ini di kelas ya, coba kita mulai dari ini. Silakan Bujani, perbedaan, maksudnya sebelumnya kita diferensiasi, itu kita pendekatannya lalu. Baik, Pak. Menurut saya pendekatan deep learning ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Karena di sini deep learning ini kan menekankan pada pembelajaran mendalam yang dihubungkan dengan kehidupan nyata. Jadi biasanya kalau kita contohnya kemarin itu menerapkan pembelajaran materi matematika bangun datar. Biasanya kan kami di sini hanya menyampaikan, oh bentuk bangun datar itu ada persegi panjang, segitiga. Tapi dengan pendekatan deep learning ini, kami mendorong atau mengajak siswa tersebut untuk dapat mengaitkan bentuk-bentuk bangun datar itu yang ada di lingkungan kita itu seperti apa. Contohnya aja misalnya yang ada di dalam kelas. Jadi bentuk bangun datar persegi itu di dalam kelas itu bentuknya apa. Jadi di sini anak itu mulai berpikir apa bentuk-bentuk bangun datar yang ada di kelas maupun di rumah seperti itu. Jadi dengan pendekatan deep learning ini maka mudah-mudahan anak itu lebih memahami materi yang disampaikan dan serta manfaatnya. Ternyata saya belajar matematika ini nanti manfaatnya seperti ini, seperti itu karena mereka mengalami langsung dalam kehidupan dia sehari-hari karena materi ini oh ternyata ini bentuk pintu misalnya ini adalah bentuk persegi panjang, jendela oh persegi seperti itu. Jadi mungkin bedanya di situ. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin ada Bu Hidayah atau Bu Tri Sundari yang mungkin bisa sharing terkait dengan perbedaannya, pendekatannya. Baik, Pak. Nah, untuk pendekatan sendiri memang berbeda menurut kami, menurut saya pribadi, karena yang kemarin itu kita menggunakan pendekatan berdiferensiasi, ya Pak. Nah, dengan berdiferensiasi itu tadi, pendekatannya jelas berbeda. Seperti yang Bu Leni tadi katakan, karena ini adalah kita berdasarkan bermakna dan mempunyai kesadaran. Jadi anak-anak ini dalam deep learning ini memang perlu adanya kesadaran yang penuh dalam pembelajarannya. Apa sih manfaat materi ini untuk mereka dan apa namanya? Bagaimana mereka ini pembelajaran yang dilakukan ini bisa enjoy untuk mereka sehingga mereka diajak secara langsung dalam lingkungan sekolah dan mereka juga bermitra dengan baik dengan guru, kakak kelas maupun dengan masyarakat secara langsung, terlibat secara langsung seperti itu. Jadi tidak melulu di dalam kelas sehingga mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Oh, ternyata pembelajaran di Pening ini sangat menyenangkan karena saya belajarnya tidak hanya di dalam kelas dengan ibu guru saja, tetapi saya diajak secara langsung untuk bermitra dengan masyarakat maupun dengan guru yang lain. Jadi tidak hanya dengan guru kelasnya saja, seperti itu, Pak. Sudah lagi mau menambahkan, Bu? Ya, Oh ya. saya Pak. Jadi Silakan, Bu. Pendekatan deep learning ini emang berbeda ya Pak ya. Jadi
di pendekatan deep learning ini siswa itu lebih antusias ya Pak, karena dia terlibat langsung dengan pembelajaran. Jadi kadang itu anak itu diskusi atau bermain peran, bahkan observasi lingkungan. Jadi anak-anak itu bisa keluar langsung untuk observasi lingkungan, dan juga anak-anak kadang juga bereksperimen sederhana. Jadi siswa itu merasa antusias dan ya tentunya senang ya Pak ya, bisa memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Mungkin kita cukup terlebih dahulu ya Pak ya. Ada yang ingin bertanya gimana? Ya mungkin Iya terakhir ya. Bapak, mohon Terakhir ya. iya Baik, terakhir silakan Pak Arnaldi ya. mohon izin Bapak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Prof Yanuar dan eh, saya Arnaldi dari Padang. Saya juga baru sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah negeri di Kota Padang, SMA Negeri 17 Padang. Tapi Ya. background saya bimbingan konseling Pak. Background saya bimbingan konseling, cuma ingin merefleksi apa yang sudah saya lakukan dan ingin minta penguatan atau masukan dari Bapak Prof ya. Saya melakukan konseling kelompok gitu ya kepada beberapa siswa, tepatnya 9 orang siswa, yang mana memang konseling kelompok ini isinya kan membahas masalah-masalah setiap anggota kelompok atau sifatnya masalah-masalah pribadi. Memang mereka akhirnya mau mengutarakan apa masing-masing masalah mereka secara pribadi. Cuma ketika pembahasan masalah dan di ujungnya itu ada di antara mereka itu memberikan solusi dan problem solving dari permasalahan temannya masing-masing, tanpa disadari luar biasa mereka bisa memberikan masukan atau solusi yang saya pun juga tidak terpikir ya. Misalnya ketika dia merasa cemas dan tidak mau bercerita kepada siapa saja ketika punya masalah. Ini masalah satu orang ya. Tapi abis itu teman masing-masing itu memberikan masukannya yang luar biasa. Silakan kamu aja mungkin dengan mesin pintar atau mulai saja mau kamu mungkin buat jurnal harian. Saya sudah mencoba. Kemudian ada juga yang coba kamu tulis apa kejadian-kejadian kamu waktu itu. Itu barangkali sudah belajar kamu untuk bisa mengungkapkan sesuatu dan juga berdamai dengan segala sesuatu. Itu untuk anak kelas 10. Cuma saya minta pendapat dari Prof atau apakah itu kalau di dalam konseling itu sudah masuk kepada konsep deep learning tanpa disadari ataupun juga disadari. Tapi ternyata mereka akhirnya pengen minta lagi yang ketiga kali kegiatan seperti itu. Walaupun saya cuma melakukannya sekitar 45 menit. Mohon arahan dan juga penguatannya Bapak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ubay, mohon izin ya, Bapak Ibu. Ya, Pak Arnaldi, kalau dari konsepnya New Pedagogies of Deep Learning atau NPDL, sebenarnya deep learning itu adalah proses untuk menguasai 6 kompetensi global atau 6 global competencies. Dan di dalam proses pembelajarannya, deep learning kemudian diadopsi dan adaptasi di Indonesia menjadi pembelajaran mendalam yang menurut saya justru lebih relevan dengan konteks Indonesia dengan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sehingga Bapak, di dalam proses pembelajaran harus ada salah satu elemen dari 6 global competencies. Tadi misalnya kalau ternyata mereka bisa memberikan masukan dengan empati, mungkin dimensi karakter masuk ke dalam sana. Atau ketika mereka berbicara, menyampaikan permasalahan dan masukannya, maka elemen komunikasi yang masuk di dalam sana. Sehingga Pak Arnaldi, kita tidak bisa membiarkan tujuan pembelajaran itu mana secara sporadis. Jadi di awal memang harus kita desain terlebih dahulu. Pak Arnaldi akan mentarget global kompetensi yang mana. Sehingga di dalam prosesnya kan ada pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sehingga sebelum proses konsultasi itu, Bapak perlu mengajak mereka berdiskusi dan menyampaikan
bahwa diskusi ini dilakukan untuk mengasah kemampuan kalian dalam apa? Apakah itu karakter atau kekomunikasinya. Sehingga proses mereka di dalam diskusi itu terdesain untuk, oh saya mau belajar untuk menyampaikan informasi dengan jelas, dengan berdampak. Berarti komunikasinya. Sehingga mereka akan fokus kepada komunikasi. Sehingga di awal dan di akhir itu kita tahu kemampuan mereka bagaimana progresnya. Bapak Ibu, nanti di WA komunitas Deep Learning saya akan sharing 6 Global Competencies Learning Progressions. Bagaimana komunikasi yang baik itu sebenarnya apa sih? Kan kita mengenal 4C dulu ya. Critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Nah, tanpa tahu collaboration itu yang paling tinggi tingkatnya proficient itu kalau orang punya karakter dan sikap apa. Sehingga Bapak Ibu penting dalam mengimplementasikan deep learning kita tahu tujuan akhir apa yang akan kita capai dan prosesnya harus kita desain sehingga proses pembelajaran itu menjadi berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Dan proses pembelajaran itu melalui 3 pengalaman belajar. Memahami, mengimplementasi, dan merefleksi. Bagi para Bapak Ibu guru, saya tambahkan 1, yaitu berbagi. Sehingga pengalaman belajar ini Bapak Ibu NPDL, Deep Learning yang internasional, itu konsepnya sangat bagus. Begitu masuk ke Indonesia, dengan konteks Indonesia dilengkapi dan disempurnakan oleh pemerintah. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita bisa mendesain ini, harapannya tidak hanya bagi orang lain. Dalam kehidupan kita sendiri, kita perlu mengimplementasikan deep learning ini. Karena proses komunikasi, kolaborasi, creativity, critical thinking itu bermanfaat tidak hanya bagi siswa, anak didik kita, tetapi juga bagi kita semua. Jadi begitu Pak Arnaldi, bukan Iya, Bapak by Prof. default ya, bukan by default. Kita lakukan, lalu kalau ada yang sukses, alhamdulillah. Kalau nggak ada berarti ya belum. Iya, Cara kerjanya adalah by design. Di awal kita desain by design. dulu komunikasinya apa, prosesnya bagaimana, di akhir kita evaluasi. Iya, iya. Begitu mungkin Baik, Pak baik, Arnaldi. Pak. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak, atas pencerahannya. Insya Allah berarti by design-nya lebih duduk dan lebih jelas lagi, sehingga nanti refleksi berdasarkan by design dan tujuan yang akan kita tentukan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Salam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali ke Pak Ubay. Ya juga pertanyaan dengan Pak Naldi ya dari Pak. Baik, Ibu sekarang pukul 20 ya, mungkin cukup dahulu untuk sharing session pada kesempatan kali ini. Insya Allah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketuplak bahwasanya kita akan ada kegiatan-kegiatan yang akan berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung dengan komunitas kita nanti bisa hubungi kontak yang sudah tertera pada flyer dan bisa dengan kita bisa belajar bersama, kita bisa sharing bersama, kita bisa mengimplementasikan bersama bagaimana kita akan meng-create implementasi pembelajaran mendalam di sekolah dan juga bagi Bapak Ibu guru dan juga mungkin ada dosen dan juga para mahasiswa ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Berikutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Sartono, mohon maaf, Pak Sartono, SPD GR dan juga para ibu guru yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Ya, untuk materi insya Allah akan di-share di grup WA Komunitas Deep Learning. Terima kasih kepada Bu Dr. Cika Rahayu yang sudah menginformasikan kepada kita. Dan sebelum itu saya ucapkan lagi terima kasih dan saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum menutup tadi ada pantun ya di awal, pantun yang penutup ya. Ketanggamus beli makaroni, materi hebat sudah kita nikmati. Usai sudah acara kita malam ini, semoga berjumpa di lain waktu lagi. Cakep. Cakep. Terus juga ada salah satu kata mutiara yang saya ambil.
Lakukan satu hal yang kamu pikir tidak bisa kamu lakukan, gagal di dalamnya, coba lagi. Lakukan lebih baik untuk kedua kalinya. Satu-satunya orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Oprah Winfrey. Mungkin itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak kasih. moderator kita, Pak Ubaidillah MPD ya yang sudah memandu acara kita pada hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sartono SPDGR sebagai narasumber beserta para ibu guru dari SD Negeri Mulyo Haji ya. Tadi ada Ibu Leni, Ibu Hidayah, Ibu Sri Sundari, benar-benar sangat menginspirasi kita semua di sini gitu. Bagaimana cara Bapak dan Ibu guru ini belajar secara mendalam untuk dirinya sendiri dan lalu diaplikasikan kepada anak-anak muridnya di SD Negeri Mulyo Haji. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat ya, terutama dari inspirasi juga gitu dari Bapak Ibu di sini, dan kita untuk kebaikan kita sendiri sebagai tenaga pengajar dari tingkat dasar, menengah maupun tinggi, agar kita bisa dapat mengaplikasikan pembelajaran mendalam ini di lingkungan kerja kita. Baik, karena tadi juga saya sudah membukanya dengan pantun, dan juga rekan-rekan saya sebelumnya membuka dan juga menutup dengan pantun. Tapi di sini mungkin ada kesamaan ya pantun saya dengan Pak Ubay. Nggak tahu nih yang mana yang nyontek gitu. Atau kita memang hobi beli makaroni ke Tanggamus ya Pak Ubay ya? Saya duluan dong. Oh baik, baik, nggak apa-apa. Ke Tanggamus beli makaroni, makan Pak Hospati di Gunung Sugih. Usai sudah acara kita malam ini, saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk mengisi absen ya, karena absennya juga terbatas sampai jam 12 malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali semuanya. Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Ibu. Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tapi kecelakaan, Mbak. Recordingnya di stop Pak ya.